Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran harian saya saat melakukan metode pembelajaran distance learning, baik dengan cara metode sinkronus dan metode asinkronus. Sebelum saya menceritakan pengalaman tersebut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Miki Fetriani, peserta Latsar CPNS tahun 2024, gelombang ketiga, angkatan ke-10, kelompok 1. Sebelum menceritakan pengalaman harian saya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sinkronus dan apa itu asinkronus. Synchronous learning adalah metode belajar online di mana semua peserta dan pemateri dalam kelas melakukan prosesnya secara online dalam waktu yang sama. Kegiatan ini memerlukan sebuah platform online agar para peserta dan pemateri bisa saling berinteraksi langsung secara real time. Namun, untuk synchronous learning memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangannya yaitu tidak semua pihak memiliki perangkat yang memadai. Risiko gagal bila koneksi internet tiba-tiba mati atau lambat. Terkadang sulit mengatur jadwal yang nyaman bagi setiap pihak. Tidak semua peserta bisa belajar cepat, sehingga kemungkinan ada yang masih belum paham dengan materi ketika kelas sudah selesai. Jika jumlah peserta banyak, tidak semua berkesempatan untuk berinteraksi dengan pemateri. Semakin banyak peserta, akan semakin menyulitkan peserta yang lain dan lambat untuk memahami materi. Untuk kelebihannya, yaitu interaksi sosial antar partisipan bersifat lebih hidup, proses belajar lebih dinamis, respon langsung antar pemateri dan peserta sehingga mempercepat proses pemahaman materi. Kelas lebih terstruktur, semua peserta menyelesaikan tugas dalam waktu bersamaan, proses lebih efisien bagi pihak pengajar. Sedangkan asynchronous learning adalah proses belajar online yang prosesnya bisa berlangsung dalam waktu yang berlainan, namun masih dalam satu rentang waktu tertentu. Platform online tetap diperlukan, namun biasanya hanya untuk proses transfer materi dan interaksi tidak langsung. Asynchronous learning memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangannya yaitu minim interaksi sosial karena para partisipan tidak berhubungan langsung. Komunikasi tidak langsung terkadang justru menyulitkan peserta untuk memahami materi. Risiko adanya peserta yang menunda-nunda tugas. Lebih banyak waktu dan energi yang dikeluarkan oleh tenaga pemateri. Untuk kelebihannya yaitu jadwal fleksibel untuk setiap partisipan. Setiap peserta bisa belajar dengan ritme masing-masing. Akses lebih mudah untuk peserta yang perangkatnya terbatas. Lebih hemat kuota internet. Para peserta lebih berkesempatan untuk tanya jawab melalui komunikasi tidak langsung. Pada pembelajaran distance learning ini, kita menggunakan metode gabungan antara asinkronus dan synchronous learning, atau bisa juga disebut dengan blended learning. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran pada agenda 1 dengan metode asinkronus dan metode sinkronus. Untuk metode synchronous learning dilaksanakan pada hari kedua, yaitu tanggal 10 September 2024
bersama Ibu Ratna Sriwina SEMSI. Pada metode synchronous learning ini membahas agenda 1, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Dalam metode synchronous learning ini, pembelajaran terasa lebih menarik dan terstruktur karena terjalinnya interaksi antara peserta latsar dan pemberi materi. Dalam pembelajaran asinkronus, saya diberikan keleluasaan untuk membuat tugas dan belajar mandiri, serta mendalami materi secara individu. Saya juga diberikan kesempatan untuk meluangkan kreativitas saya dalam setiap tugas individu maupun kelompok yang diberikan. Sekian dulu cerita saya tentang pembelajaran asinkronus dan sinkronus. Terima kasih teman-teman.